Box to Box Media Network. Pernah gak sih kamu ngerasa udah menyatakan cinta, udah menunjukkan cinta, tapi pasanganmu merasa tidak dicintai? Pasti akan sedikit stressful ya, ketika kita sudah mencoba, berusaha untuk menunjukkan rasa cinta kita, tetapi dipersepsi oleh pasangan kita belum menunjukkan cinta kita sepenuhnya. Saya menyadari hal tersebut mungkin dulu ya, ketika cinta-cinta monyet gitu ya, ketika saya SMP atau SMA. Terkadang saya merasa kok pacar saya ini, saya menunjukkan rasa cinta, tapi kok dia merasa tidak dicintai seperti itu. Dan sejak itu saya mulai coba baca-baca tentang percintaan gitu ya, mulai googling tentang percintaan. Jadi dulu zaman-zaman saya itu masih harus ke warnet dulu untuk browsing, untuk googling, untuk mencari tips-tips cinta, untuk buka YouTube, untuk belajar tentang relationship dan lain-lainnya. Dan ya saya dulu banyak banget referensi dari luar negeri, yang kalau dari dalam negeri saya belajar dari Kelas Cinta, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, Instagramnya @kelascinta. Terus juga saya juga pernah belajar, saya beli e-booknya waktu itu dari Ronald Frank, dulu juga ada pakar percintaan lah, pakar romansa gitu lah ya. Jadi belajar hal tersebut zaman-zaman dulu ketika pertama kali merasakan cinta dan ingin memikat wanita seperti itu. Dan dari pembelajaran tersebut ada satu pembelajaran menarik, yang bagaimana caranya untuk bisa membuat orang lain atau pasangan kita ini merasakan dicintai ya. Karena berbeda, kita sudah menunjukkan rasa cinta kita, tapi kalau pasangan kita merasa tidak dicintai, ya percuma gitu. Jadi penting untuk membuat pasangan merasa dicintai. Nah, ternyata setelah saya pelajari, kenapa kok pasangan saya tidak merasa dicintai? Karena bahasa cintanya berbeda. Jadi dari Gary Chapman, itu menulis buku Language of Love ya, waktu itu pernah dibahas juga di tips-tips percintaan kayak gitu. Nah, ini juga salah satu yang diangkat, yaitu Gary Chapman. Dia mengatakan bahwa manusia itu mempunyai 5 bahasa cinta. Dan tiap orang, kalau kita mau membuat pasangan kita merasa dicintai, itu kita harus memenuhi bahasa cintanya dia. Misalnya contoh, ketika bahasa cintanya dia adalah gift gitu, atau hadiah, meskipun kita puji-puji ya, menggunakan kata-kata, ya dia tidak akan sulit merasa dicintai. Meskipun kita bilang I love you, I love you, I love you, tapi kalau dia bahasa cintanya adalah gift, ya dia baru merasa dicintai ketika dia diberikan sesuatu, diberikan something kayak gitu. Ada juga orang yang misalnya pasangannya adalah memiliki bahasa cintanya adalah quality time atau waktu bersama. Tapi pasangannya itu memiliki bahasa cinta adalah afirmasi atau kata-kata. Jadi dia sering bilang I love you, I love you, I love you, tapi pasangannya merasa baru dicintai kalau dia mendapatkan waktu bersama-sama, menghabiskan waktu bersama, itu baru merasa dicintai. Nah, sebagai pasangan kita harus menurunkan ego kita gitu ya, memahami, oh ternyata dia merasa dicintai kalau memiliki waktu bersama dengan kita. Ya udah, kita berikan waktu kita kepada dia kayak gitu. Jadi jangan menggunakan preferensi diri sendiri. Jadi saya merasa dicintai apa, misalnya saya merasa dicintai kalau saya diberikan kata-kata pujian untuk saya atau kata-kata cinta untuk saya, berarti orang lain juga sama seperti itu. Nah, ternyata nggak seperti itu. Ternyata orang lain dan pasangan Anda bisa jadi memiliki bahasa cinta yang lain. Jadi ada 5, yaitu adalah words of affirmation atau kata-kata gitu ya. Yang kedua adalah gift atau hadiah. Yang ketiga adalah service atau pelayanan gitu, misalnya mau makan diambilin atau dilayani gitu ya. Terus yang keempat adalah quality time atau waktu bersama. Dan yang kelima, yang terakhir adalah physical touch, yaitu adalah dari sentuhan. Tepuk-tepuk, peluk, puk-puk, elus-elus rambutnya, dan lain-lainnya. Jadi ada juga orang yang merasa sepenuhnya dicintai ketika dia mendapatkan sentuhan tadi. Nah, jadi penting untuk bisa memahami pasangan Anda itu love language-nya apa di antara 5 tadi. Nah, caranya gimana? Ada 2 cara yang bisa saya sarankan. Yang pertama adalah tanya, kira-kira language of love-nya apa? Jadi saya dengan pasangan saya waktu itu, saya juga share kalau manusia itu punya 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih ini. Kamu yang mana? Jadi pertanyaannya adalah, kamu merasa dicintai kalau aku apa? Kayak gitu. Dan ternyata pasangan saya adalah quality time. Oh ya udah, berarti saya harus bisa menyisihkan waktu gitu ya untuk pasangan saya.
Misalnya di malam hari kami video call, terus di weekend kami bertemu gitu ya. Jadi dengan memberikan waktu tersebut dia jadi merasa dicintai. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa mengikuti tes tentang language of love ini. Kalau nggak salah di internet ada, coba googling aja tes language of love gitu ya. Nanti kan teman-teman akan dimasuk dalam sebuah link, lalu teman-teman akan mengisi semacam survei kayak gitu, beberapa pertanyaan, dan nanti di akhir survei itu kamu akan mendapatkan kesimpulan. Kamu itu bahasa cintanya apa, yang utama apa, yang kedua apa, dan hasil tersebut kamu bisa diskusikan dan ngobrolin kepada pasangan. Jadi pasangan juga akan menjadi tahu kamu itu language of love-nya apa kayak gitu. Jadi pasangan juga bisa dengan mudah memenuhi apa kebutuhan kamu, dan juga sebaliknya. Kamu punya kebutuhan juga, pasangan juga akan lebih memahami dirimu. Seperti itu ya. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasverdes. Saya akan bahas pertanyaan kamu melalui podcast saya ini. Dan jangan lupa share juga jika kamu ini merasa bermanfaat, dan juga bisa share ke pasangan kamu gitu ya. Oke. Dan thank you semuanya. Sukses selalu dan keep healthy.